Ibadah haji adalah ziarah Islam tahunan yang dilakukan ke Mekah, kota suci umat Islam, dan menjadi kewajiban bagi umat Islam yang harus dilakukan setidaknya sekali seumur hidup mereka oleh semua orang muslim dewasa yang secara fisik dan finansial mampu melakukan perjalanan dan dapat mendukung keluarga mereka selama ketidakhadiran mereka. Haji adalah rukun Islam yang terakhir. Sebagai muslim yang taat, tentunya ingin mengerjakan semua 5 rukun Islam: syahadat, sholat, zakat, puasa, dan pergi haji. Namun, tidak semua orang diwajibkan untuk melakukan ibadah haji. Agar ibadah haji dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, maka ada banyak persiapan yang perlu dilakukan. Salah satunya, persiapan dasar sebelum menunaikan ibadah haji adalah belajar mengenai tata cara haji yang baik dan benar. Dalam episode kali ini, kita akan melihat bagaimana peragaan pelaksanaan ibadah haji dan umroh yang sesuai dengan rukun-rukunnya. Agar ketika kita melakukan haji ke Tanah Suci Mekah bisa dilakukan dengan baik. Manasik haji tidaklah memposisikan kita seperti berada di Tanah Suci yang sesungguhnya, tetapi lebih bertujuan kepada kita untuk mengetahui tujuan kita untuk berangkat menunaikan ibadah haji dan juga bagaimana kita menjalankan rukun-rukun haji dengan benar. Untuk itu, sahabat muslim dan muslimah dimanapun berada, sebelum kita berangkat ke sana, kita melakukan manasik haji dengan benar. Nah, untuk mengetahui rukun-rukun haji pada saat nanti kita berangkat, terutama bagi mereka yang baru pertama kali mengunjungi rumah Allah. Nanti akan saya ajak sahabat semua menemui orang yang tepat untuk menjelaskannya, yaitu General Manager Operasional di Al Mahmudah Manasik Training Center. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat datang di AMTC. Iya, senang sekali hari ini bisa berjumpa langsung dengan Pak Budi Darmadi, salah satu dari General Manager Operasional yang ada di Al Mahmudah Manasik Training Center ini. Masya Allah, senang kita berjumpa Bapak hari ini. Kami juga senang dikunjungi oleh teman-teman dari TVRI ya. Iya, Masya Allah. Pak Budi, ini saya melihat bangunannya ini menyerupai asli sekali ya Masya Allah. Dan brilian sekali ide mendirikan AMTC ini. Ya. Bisa cerita Pak bagaimana sejarah berdirinya AMTC ini? Ya. Bermula dari salah seorang pemilik yang juga inisiator lah dalam hal ini ya. Ketika beliau ingin pergi haji, ikut manasik, kok kayaknya ini belum mendapatkan sesuatu yang memang pas gitu ya. Jadi beliau berdoa di Tanah Suci, kepingin nanti kalau sudah sampai di Indonesia membuat tempat yang memang replika, yang memang bisa memberikan kepada masyarakat peragaan pelaksanaan manasik haji yang memang seperti sebenarnya ya. Makanya kita namakan juga Al Mahmudah Manasik Training Center, karena kata training itu mengartikan bahwa kita benar-benar serius mau memberikan satu pendidikan, pengalaman edukasi tentang manasik haji di Indonesia. Masya Allah. Dan yang pastikan ini juga membutuhkan arsitek ya Pak Budi. Dan arsitek ini pasti juga menguasai sekali ya tentang relief Ka'bah dan lain sebagainya. Nah, arsitek yang membangun ini siapa nih Pak Budi? Ya, kalau bicara arsiteknya memang ada ya, yang memang menggambar itu ada Pak Iit ya dari Bandung. Namun kita kerja ini kolektif kolegial kalau bahasanya, jadi semangat gitu, kerjasama gitu ya. Jadi timnya bagus juga ya. Betul. Kita sama-sama punya semua gagasan satu orang per orang mengeluarkan gagasan. Kebetulan ada 5 orang lebih gitu ya, berdiskusi, akhirnya sambil digambar dan alhamdulillah selesai dan akhirnya sepakat dibangun. Masya Allah. Dari sejak dibangun itu tahun
tahun berapa Pak Budi? Ya. Dan ketika diresmikan juga ini kayaknya masih baru ya Pak ya? Betul. Jadi dibangun itu akhir 2019. 2019 Iya. ya. Nah, ketika Ya. mulai dibangun pandemi. Pandemi Ya. ada ya. Dan alhamdulillah ketika pandemi kita jalan terus karena memang kebetulan membangun ini kesepakatan dari pemilik ini adalah Ya. karena kita menghindari riba Ya. sehingga benar-benar dari tabungan ya. Dari tabungan yang memang kita dicoba untuk dikumpulkan terus berjalan sampai selesai itu di akhir tahun 2020 ya, finishing ya, pemantapan, kita juga rekrutmen sehingga mulai akhir Maret 2021 kita resmi beroperasi. Masya Allah. Jadi memang masyarakat Indonesia sudah sangat merindukan ya. Dan juga yang berkunjung ke sini saya lihat juga sudah mulai banyak ya Pak Budi, Masya Allah. Pak Budi, saya juga pengen melihat tempat-tempat yang lain. Baik. Kita langsung jalan melihat tempat yang lain ya, sehingga nanti bisa Pak Budi informasikan rukun-rukun haji mana yang bisa juga diikuti sehingga bisa menjadikan sumber inspirasi untuk para jemaah yang lain. Baik, mari. Yuk, silakan Pak Budi. Yuk. Labbaik Allahumma labbaik. Ya, Pak Budi, kan banyak rombongan suka datang ke sini ya, Pak Budi ya. Kadang-kadang juga dari sekolah PAUD, dari organisasi juga ya. Ini bagaimana prosesnya kalau misalnya pada saat kita datang ke tempat AMTC ini? Ya. Jadi rombongan datang dari pintu depan, dari gerbang depan. Itu kan tadi kita lihat ada AMTC Hall ya. Iya. Ada hall di sana. Disitulah titik awal para rombongan itu kita bagi kloter. Ya biar bagaimanapun juga saat ini kita harus bagi kloter per 200 ya, satu kloter. Nah jadi lebih nyaman untuk mereka melaksanakan manasik haji. Kalau banyak-banyak kan jadi ada yang nggak kedengeran segala macam. Jadi kalau per 200 itu sudah kita hitung kira-kira pas lah gitu ya untuk Pak Ustadz menjelaskan. Nah di situ juga nanti tempat di mana dijelaskan rukun-rukunnya dan juga mengambil niat, mengambil mikot ya. Di sana. Nah setelah itu baru mereka per kloter berangkat menuju ke wukuf. Wukuf ya. Oh ya nih, Pak Budi nih saya lihat ada Al Cinema, ini fasilitas pelengkap ya ini ya? Ya memang. Jadi karena memang kebanyakan yang hadir itu adalah asosiasi dari sekolah-sekolah TK, PAUD, ya RA gitu ya. Jadi memang kita juga siapkan sinema untuk mereka juga bisa enjoy lah gitu ya di dalam sini. Kebetulan kami membuat satu film animasi berdurasi 17 menit. Itu namanya Jojo and Friends ya. Nah Jojo and Friends ini isinya tetap inspirasi. Bagaimana seorang anak penjual donat punya cita-cita menghajikan orang tuanya. Mungkin enggak gitu ya. Nah, di sini pesannya adalah kalau kita terus berdoa dan berusaha, tidak ada yang tidak mungkin di mata Allah. Alhamdulillah ujung-ujungnya bisa tercapai. Dengan apapun akhirnya tercapai. Kira-kira. Nah, ini bisa menampung berapa kapasitas yang ada di Al Cinema ini, Pak Budi? Ada 200. 200 ya. Jadi kalau per kloter 200 itu bisa masuk semua. Iya. Sambil kita menuju ke tempat melempar jumroh nih, Pak Budi ya. Nah, berapa jamaah yang bisa ditampung di AMTC ini, Pak? Kalau kapasitas dengan 2,5 hektar ini, 2,5 hektar ya. Terutama kalau kita hitung di tawafnya itu bisa bersamaan itu 3.000 kurang. 3.000 jamaah bisa masuk ya. Tapi lagi-lagi bahwa kami mengatur masalah kenyamanan, informasi, edukasinya supaya sampai sehingga kita buat per kloter itu. Jadi ada ininya ya, ada jarak juga antar satu sama lain di tengah pandemi ini ya Pak Budi ya. Ya, Pak Budi kita langsung saja ke tempat melempar jumroh ya di sana ya. Ya, baik, silakan. Ya, Pak Budi. Nah, ini untuk edukasi juga kita sudah membuatkan informasi seperti ini ya Mbak ya. Ini kita masuk ke area wukuf ya. Di sini sudah ada tenda-tenda juga ya. Iya, kita kasih peragaan replika sehingga dapat feel-nya kalau gitu ya bahwa ini adalah tempat untuk wukuf. Nah, selanjutnya kita ini ada ula, wusta sama akobah ini. Ya.
Ini fungsinya bagaimana nih, Nah, Pak jadi Budi? setelah wukuf ya biasanya kan jatuhnya adalah haji itu di 10 Zulhijjah. Iya. Ya, 10 Zulhijjah itu adalah yang pertama lempar jumroh itu adalah Aqobah. Ya, jadi Aqobah dulu yang pertama. Sebelah sana ya. Ya, Aqobah itu 10 Zulhijjah ya, lempar jumroh, lantas setelah itu para jamaah kembali ke tenda. Ke tenda Ya, lagi. kembali ke penginapan gitu Iya, ya. iya, iya. Nah, nanti di tanggal 11 mereka balik lagi. Hmm. Baru mereka melempar lagi jumroh mulai dari Ula, Wusto, dan Aqobah. Ya, masing-masing 7 ya, terus selesai. Kembali lagi mereka ke penginapan. Iya. Ya, lantas tanggal 12 mereka kembali lagi ke sini untuk jumroh lagi Melempar 3, lagi ya. Ula, Wusto, Wusta, dan Aqobah. Aqobah, Nah, iya. pertanyaannya, Iya. terus kapan lebaran hajinya? Iya, betul, 10 betul. Zulhijjah. Iya. Sebenarnya ditandai dengan ketika sudah lempar jumroh di Aqobah, kita sudah selesai runutan ibadah haji, tinggal kita berkorban ya nantinya gitu. Oke. Kira-kira. Jadi penjelasannya ini detail Ya. ya, mudah-mudahan nih Ya. untuk para sahabat muslimah yang mungkin belum pernah nih ya. Ya. Ada yang mungkin belum menjalankan ibadah haji. Ya. Nah, ini bisa jadi panduan nih. Betul, Pak datang ke Budi, sini. Masya Allah ya. Kebetulan kami juga dipandu nanti sama beberapa ustadz. Ya. Eh, Jadi ada pemandunya juga ya, ada, Pak Budi ya. Ya mutoif ya. Ya. Para mutoif ini juga yang kita punya Mm-mm. benar-benar yang memang ada panduan yang benar gitu ya, sehingga panduan kita lebih ke Departemen Agama, sehingga untuk kita semua masyarakat Indonesia sama gitu pelaksanaannya seperti apa. Seragam ya, Iya. Pak. Semuanya pasti Iya. sama dan satu Betul. ya, Masya Allah ya. Dan kalau saya melihat lokasi di sini, Masya Allah, ini benar-benar membuat kita juga rindu ya, Pak, Iya. untuk mengunjungi Iya, rumahnya Allah. apalagi pandemi ini 2 tahun kan kita Betul, nggak betul. bisa Betul. umroh aja nggak bisa kan gitu Iya, ya. ya mudah-mudahan ini kan mengobati rasa rindu Betul. ya dari para jemaah yang Betul. ingin berangkat ke Betul. tanah suci. Ya. Pak Budi, habis dari ini kita langsung kemana lagi nih, Pak Ya. Budi? Kita menuju ke Ka'bah Ya. untuk melaksanakan tawaf ya. Baik, Ya, udah mari. nggak sabar nih. Ya, silakan. Untuk itu jangan kemana-mana, yuk ikuti perjalanan kami. لبيك الله Al-Mahmuda Manasik Training Center (AMTC) merupakan tempat manasik haji dan umroh yang berada di Tangerang Selatan. AMTC juga sekaligus tempat wisata religi bagi siapapun yang mau berkunjung dan bisa melihat sejumlah replika bangunan yang persis ada di tanah suci Mekah. Berada di lahan seluas 2,5 hektar, Al-Mahmuda Training Manasik Center (AMTC) memiliki berbagai fasilitas seperti replika Ka'bah yang terbuat dari marmer. Perbandingannya sekitar 1:2 dengan Ka'bah yang ada di Mekah. Dilengkapi pula dengan replika Hajar Aswad, Hijir Ismail, dan Maqam Ibrahim. يا رب زمزم والمقام Wow, Masya Allah, Ka'bah merindu sekali rasanya untuk datang lagi ke Iya. rumah Allah nih Pak Budi. Iya. Terharu sekali saya hari Iya, ini ya. iya. Mudah-mudahan juga sahabat muslim-muslimah yang juga melihat replika Ka'bah ini Iya. juga terobati rasa rindunya untuk mengunjungi rumah Allah. Iya. Masya Allah. Pak Budi, ini ada apa saja atribut yang ada di sekitar bangunan replika Iya. Ka'bah ini Pak Budi? Ini replikanya selain Ka'bah itu sendiri, Iya. kita ada Maqam Ibrahim. Mm-mm. Ya, Maqam Ibrahim itu tanda ya, ada telapak kaki Ibrahim, tapi memang kita buat tempatnya saja. Lantas ada Hijir Ismail yang kita buat serupa juga dengan luas. Kalau diameter ini semua adalah 56 meter Iya, iya. ya. Kalau Ka'bahnya sendiri ada 6 kali 6
Kalau kali di 6 sana Ka'bahnya itu 14 kali 14. Iya, iya. Kira-kira gitu. Lebih kecil ya, Iya. tapi ini udah menyerupai. Dan Iya. saya lihat juga ada, Masya Allah, Hajar Aswad. Hajar Aswad. Pak Budi, itu nggak mudah kalau kita mencium Hajar Aswad di sana ya. Jadi saya harus latihan dulu nih, Iya, iya. sahabat sekalian, untuk bisa mencium Hajar Aswad. Karena memang ini nggak mudah perjuangannya ya Pak Betul. Budi ya. Iya. Nah ini biasanya kan dikunjungi juga banyak orang nih Iya. di sekitar sini ya Pak Iya. Budi ya. Jadi apakah mereka juga melakukan rukun haji seperti itu? Iya, betul. Jadi kalau yang sebenarnya kan 7 kali putaran. 7 gitu kali ya. putaran, iya. Tapi biasanya kalau anak-anak sekolah Iya, itu heeh. bisa hanya 1 kali, 2 Iya, kali, bahkan iya. 3 kali. Ya kalau majelis taklim ada yang beberapa yang kepingin 7 juga. Seperti 7 gitu jadi langsung gitu ya. Disinilah hasilnya. kita mulai nih di Hajar Aswad. Biasanya kita sebelum mulai kita sama-sama Bismillahi Allahu Akbar terus jalan. Ya, setiap kali melewati Hajar Aswad Iya. kita mengucapkan Bismillahi Allahu Akbar. Akbar. Lantas jalan gitu ya. Kira-kira gitu. Iya. Ya. Masya Allah, ini saya terharu banget loh Pak Budi melihat ini Iya. semua ya. Iya. Ya, baik sahabat muslim, muslimah dimanapun Anda berada, Masya Allah. Mudah-mudahan background di belakang saya ini Iya. menjadi obat rindu kekangenan kita untuk ke rumah Allah. Nah, untuk itu kita akan kembali jalan nih Pak Budi Ya. menuju ke Syai. Syai ya. Ya, untuk itu jangan kemana-mana, tetap bersama kami karena kami akan kembali setelah yang satu ini. لبيك الله Melalui konsep yang edutainment, AMTC memberikan wadah edukasi berbasis religi untuk para pengunjung. Salah satunya melalui produksi karya animasi, disertai tempat yang entertaining dengan wahana eksklusif dan menyerupai bangunan aslinya. Sehingga para peserta yang mengikuti pelatihan bisa dengan nyaman dan tentunya dapat semakin memahami rukun-rukun haji dan umroh. Persiapan dasar ini penting sebagai bekal kita sebelum menunaikan ibadah haji. Alhamdulillah, Masya Allah. Sekarang Ya. kita sampai ke tempat untuk Syai. Ya. Ini replikanya nih Pak Budi. Replika Syai. Iya, Masya Allah. Ini tepat banget nih Pak Budi Iya. berada di tempat di depan. Ya. Jadi Ka'bahnya kelihatan banget dari sini, Masya Allah. Ya, Pak Budi, kita langsung masuk ke dalam. Baik, Sudah nggak silakan. sabar saya melihatnya. Silakan, Ya. silakan. Mari Pak. Baik, nah kita udah sampai di dalam. Nah ini adalah replika Bukit Safa. Ya jadi kalau Sa'i, Safa dan Marwah ya, di mana nanti kita akan Sa'i berjalan lari-lari kecil di sana antara Menuju Safa Marwah, dan Marwah ya. Ini hitungannya bagaimana nih Pak Budi? Kalau kita lari-lari kecil di sini nih. 7 kali. 7 Jadi kali, ya. Safa Marwah, Marwah Safa 2 kali ya. Ya, Terus ke Marwah lagi itu sampai 7 kali, kita semua keluar di Marwah nanti. berarti keluar di sana ya. Gitu. Nah, ini ukurannya apakah sesuai dengan yang ada di Tanah Suci atau berapa perbandingannya nih Pak Budi? Ya. Kalau di Tanah Suci kan sekitar 400 meteran ya. 400 ya, Nah, di sini kita 40-an, jadi 1 banding 10 kurang lebih. 1:10 Ya. ya. Karena replika kita buat konturnya juga kita buat Menurun ya? turun, Iya, naik iya. ya seperti halnya di gurun sana gitu Iya, ya. Kalau iya, iya. kalau dulu seperti yang saat ini gitu juga ya. Kita juga kita buat nanti lampu hijau di sana. Itu tanda jamaah itu lari-lari kecil. Ya. Masya Allah, sedemikiannya ya Iya. replika. Jadi ada lampu hijaunya menyerupai juga seperti Betul. yang ada di sana ya, Betul. Pak Budi. Masya Allah, ini betul-betul sebuah tempat ya, Iya. yang benar-benar mirip di Iya. sana ya. Jadi membuat kita itu terasa seperti berada di sana. Ya. Masya Allah. Ya Pak Budi, coba kita praktekin Ya, sedikit. mari. Bagaimana nih kalau Mari, kita silakan. lari-lari kecil? Silakan. Lari-lari kecil sambil baca doa kan Pak Budi ya? Iya, nanti subhanallah walhamdulillah Subhanallah, wala ilaha illallah wallahu akbar. Ya. Ya, kita coba lintasannya nih. Ya, Ya, ini Safa, lari-lari kecil Marwah, ya? ya. Ini ya Pak Belum, Budi? nanti Belum ya? kita, ya. Ini kalau ada lampu hijau ini untuk apa nih Nah, Pak? ini antara dua ini kita lari kecil. Oh. Ya, sambil membaca Sambil baca, subhanallah Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar.
Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Terus Oh itu jalan pas di lagi. baris yang warna hijau Iya, tadi ya. Setelah iya. itu kita jalan lagi. Betul. Oh seperti itu, Masya Allah. Nah setelah yang putaran ketujuh kita sampai di Marwah. Marwah, Ya. Masya Di Allah. Bukit Marwah. Ya. Apa namanya? Di sini biasanya Ustadz kita, mutaib kita sama-sama berdoa ya seperti halnya di sana berdoa untuk mengakhiri bahwa ini adalah selesai semua rukun yang dilakukan secara Baik. tertib tadi. Cara tertibnya ya. Iya. Jadi kita muter tadi 7 kali ya 7 Pak kali, ya. ya. Dan baca doa terakhir di sini. Iya. Masya Allah. Maka selesailah rukun haji. Masya Allah. Jadi rukun hajinya udah haji nih komplit. tadi. Mudah-mudahan menjadi haji yang mabrur. Sudah Amin, Pak. amin. Alhamdulillah. Iya. Jadi mudah-mudahan nanti bisa ke rumah Allah lagi. Amin. Ya. Ya Pak Budi, habis dari sini bagaimana kalau kita juga melihat tempat yang lain lagi Pak Budi? Baik, Ya. silakan. Baik Pak Budi. Silakan. لبيك اللهم Manasik haji bukan sekedar kegiatan yang seolah-olah memposisikan diri ketika sudah sampai di tanah suci. Namun lebih dari itu, manasik haji dan umroh diperlukan guna memberikan pemahaman kepada setiap calon jamaah haji dan umroh tentang tujuan utama keberangkatan mereka ke tanah suci, terutama bagi yang baru pertama kali pergi ke tanah suci, di mana para calon jamaah akan dapat memahami hal-hal apa saja yang harus dilakukan pada saat melakukan ibadah haji dan umroh nantinya. Sahabat muslim muslimah, Masya Allah, Alhamdulillah, usai sudah wisata religi kita di Al Mahmuda Manasik Training Center. Mudah-mudahan bekal semua dari sini bisa menjadi bekal juga untuk para sahabat muslim muslimah, terutama yang belum menunaikan ibadah haji, bisa mendapatkan tata cara bagaimana rukun-rukun haji itu dilaksanakan dengan benar. Ya, dan hari ini juga masih bersama saya dengan Pak Budi. Makasih banyak Pak Budi sudah menemani di sini ya. Pak Budi, ada yang ingin disampaikan kepada sahabat muslim muslimah? Silakan Pak Budi. Buat warga Indonesia ya secara umum yang rindu akan tanah suci, yang kira-kira ini selama pandemi udah 2 tahun ini ya kita Indonesia belum bisa berangkat ke sana, kami tunggu di AMTC ya. Nggak usah khawatir, kita latihan di sini karena seluruh karyawan kami sudah divaksin dan juga AMTC ini sudah mendapatkan sertifikasi CHSE dari Kementerian Pariwisata Republik Indonesia. Jadi silakan kami tunggu, kami akan siap melayani Anda semua. Ya, terima kasih banyak Pak Budi ya. Dan sahabat muslim muslimah dimanapun berada, mudah-mudahan kita semua semangat untuk berumroh dan berhaji. Kenapa? Karena kalau kita tidak punya niat yang sungguh-sungguh, kita nggak akan pernah mendapatkan kesempatan. Waktu nggak akan pernah habis-habisnya. Kerja nggak akan pernah habis-habisnya. Semangat untuk berumroh dan berhaji. Saya Mugi Zainal dan saya Budi Darmadi. Akhirnya mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.